Spend today in a conversation in the mirror, face to face with somebody less than perfect. I wouldn't choose me first if I was looking for a champion. In fact, I'd understand if you picked everyone before me, but that's just not my story. True to who you are, you saw my heart and made something out of nothing. So I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name. I'm not meant to just stay quiet, I'm meant to be a lion. I'll roar beyond a song with every moment that I've got. True to who you are, you saw my heart and made something out of nothing. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name. He calls me chosen, free, forgiven, wanted, child of the King. His forever, held in treasure. I am loved. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name. Spend today in a conversation in the mirror, face to face with somebody less than perfect. I wouldn't choose me first if I was looking for a champion. In fact, I'd understand if you picked everyone before me, but that's just not my story. True to who you are, you saw my heart and made something out of nothing.
Shalom Sobat GBA, bertemu kembali di acara Malam Minggu bersama GBA Center. Shalom untuk setiap PIC, koordinator, dan host dari tim A sampai S. Shalom juga untuk adik-adik yang bergabung di GBA Kids, serta teman-teman yang bergabung di GBA Youth, juga yang bergabung di BRM. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, malam ini kami dapat berkumpul dalam keadaan yang luar biasa ya Bapak, walaupun melalui online YouTube GBA Center, biarlah Engkau yang sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya. Biar Engkau memberkati juga setiap teman-teman kami yang melayani ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan.
Sobat GBA, bertemu kembali kita di dalam ibadah pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk perjumpaan malam hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan sudah mempertemukan kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Buka hati, buka pikiran kami. Dan biarlah apa yang sudah menjadi berkat bagi hamba-Mu, boleh menjadi berkat bagi setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sobat GBA yang terkasih, hari ini kita akan membahas satu tema tentang bersungut-sungut. Ya, kalau bicara soal bersungut-sungut, ini tentunya bukan hal baru bagi kita. Ya, ini penyakit, biasanya juga penyakit kebanyakan kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya bersungut-sungut, atau dengan istilah lain ngomel, menggerutu. Ya, itu biasa kita lakukan. Kalau kita tiap hari makan makanan yang sama, kita kadang-kala menggerutu ini lagi. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lampau, sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Ya, waktu itu istri saya sudah pulang dari tempat pelayanan kami karena akan melahirkan, dia ke Jakarta. Lalu kemudian saya masih ada di kota itu, di Sulawesi Selatan. Ya. Nah, kami punya pembantu, ya. Saya biasanya suruh pembantu ini masak, ya. Saya suruh dia masak sayur lodeh. Hari ini masak sayur lodeh, besok masak sayur lodeh, lusa masak sayur lodeh, 1 bulan sayur lodeh terus, ya. 2 bulan sayur lodeh, 3 bulan sayur lodeh, 6 bulan sayur lodeh. Saudara, pembantu saya tanya sama saya, "Bapak nggak bosen, Pak?" Dia bilang, saya bilang sama dia, saya enggak bosan makan sayur lodeh. Dia bilang begini, "Pak, Bapak enggak bosan, saya bosan Pak masaknya." Ya, jadi manusia itu seringkali menggerutu menghadapi situasi yang sama terus menerus. Saya enggak menggerutu, tapi yang masak yang menggerutu. Mungkin karena itu lagi lauknya, dia harus makan juga yang sama barangkali. Ya, saudara, manusia sering menghadapi situasi menggerutu. Punya pacar, pertama kali bersyukur. Tapi hari-hari selanjutnya bisa jadi dia menggerutu. Punya suami, punya istri, ya saat acara pernikahan mungkin dia bersyukur sama Tuhan. Tetapi ketika menjalani rumah tangga hari lepas hari, tahun lepas tahun, apa yang terjadi? Menggerutu lagi. Ya, taunya kalau orang seperti ini lebih baik saya tidak menikah dengan dia. Ya, menggerutu itu senantiasa dilakukan oleh yang namanya manusia. Sadar atau tidak sadar, kita menggerutu. Punya pekerjaan, pertama bersyukur bisa dapat pekerjaan. Tetapi hari-hari selanjutnya bagaimana? Bisa jadi kita menggerutu. Kecewa sama bos, tugas kerjaan terlalu banyak, tadinya minta pekerjaan, begitu sekarang dapat pekerjaan banyak, dia menggerutu lagi. Saudara, itu yang seringkali dialami oleh manusia. Nah, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Keluaran 15, ayat yang ke-22 sampai yang ke-27 mengenai orang Israel di Mara dan di Elim. Saya akan bacakan Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air,
dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Sobat GBA yang terkasih, berbicara mengenai bersungut-sungut ini, di dalam bahasa Yunaninya digunakan kata gongusomos, yang berarti bukan sekedar mengeluh, tetapi menjurus pada suatu tindakan memberontak. Dan inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka sudah lolos dari hadangan tentara Mesir, mereka bersyukur, tetapi mereka harus melanjutkan perjalanan. Mereka berada di padang gurun. 3 hari berada di padang gurun dan mereka tidak dapat air minum. Dan di sanalah mereka kemudian mendapat satu tempat yang ada airnya, tapi airnya begitu pahit. Mereka menggerutu di sana. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan di sana. Saudara, kalau kita memperhatikan bersungut-sungut yang terjadi ini menandakan apa? Yang pertama, tanda ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah pelihara mereka secara ajaib? Kalau kita memperhatikan ketika mereka berhasil menyeberangi laut itu, mereka dibebaskan daripada kejaran tentara Mesir. Harusnya mereka mengalami Tuhanku begitu hebat dan luar biasa, begitu dahsyat sekali. Tetapi ketika mereka dihadapkan dengan masalah air minum ini, mereka bukan lagi bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sampai bagian ini saya merenungkan, kita seringkali juga seperti orang Israel ini. Begitu banyak kedahsyatan Tuhan kita alami di dalam kehidupan kita. Luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita alami. Tetapi ketika kita menemukan masalah selanjutnya, kita tidak lagi belajar bersyukur kepada Tuhan, tapi kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, kita melupakan Tuhan yang dahsyat, kita melupakan Tuhan yang luar biasa itu. Pelajaran penting dari orang Israel di sini. Jangan kita bersungut-sungut, karena bersungut-sungut itu menandakan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan yang luar biasa tadi. Ya, berapa waktu yang lalu di dalam salah satu khotbah saya di GBA, saya pernah mengatakan kita itu lebih dari pemenang. Ya, lebih dari pemenang bukan kita hebat, tapi Tuhan kita yang hebat yang memampukan kita menjadi pemenang tadi. Kita dikatakan bukan ekor tapi kepala. Ya, kenapa? Karena kepala itu tempat berkat dicurahkan. Kalau ekor nggak ada yang diberkati. Kepala itu tempat berkat Tuhan tercurah. Saudara, kita diminta belajar perkara yang penting ini. Percaya kepada Tuhan dengan sempurna. Masalah boleh ada. Jangan itu membuat engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Percaya kalau dulu Dia memimpin hidupmu, sekarang juga Dia memimpin hidupmu, nanti pun Tuhan tetap memimpin hidupmu. Yang kedua, bersungut-sungut tandanya kita tidak menghargai berkat Tuhan. Ya. Tadi saya mengatakan di awal, waktu kita belum menikah kita bergumul di dalam doa, Tuhan berikan saya pendamping hidup. Saya berulang kali siaran di RPK, ada yang meminta doakan teman hidup. Saudara, doakan teman hidup aja sampai di siaran radio. Minta teman hidup itu tadi. Ya. Bergumul minta teman hidup. Sekarang sudah dapat teman hidup bagaimana? Jadi musuh hidup ternyata. Bukankah ini sangat bertentangan sekali? Bukankah seharusnya bersyukur dan menghargai berkat yang Tuhan berikan luar biasa tadi? Saudara, milikilah hati yang menghargai berkat Tuhan. Saat kita masih bisa makan, bersyukur kepada Tuhan. Saat kita masih bisa menikmati minuman, kita bersyukur kepada Tuhan. Saat kita masih bisa makan daging pun bersyukur. Coba bayangkan kalau gigi kita ompong, apa yang terjadi? Mau makan daging susah. Ya, jadi kita bersyukur ketika berkat Tuhan ada, kita bersyukur kepada Tuhan, tidak perlu mengeluh lagi. Ini lagi. Ya, belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan berikan itu terbaik buat kita. Tuhan pelihara kita dengan dahsyat sekali. Orang Israel dipelihara Tuhan dengan luar biasa.
tetapi mereka bersungut-sungut terus menerus. Saudara, yang ketiga, bersungut-sungut berarti dia tidak menghargai penyertaan Tuhan. Saudara, kita seringkali berdoa bergumul minta Tuhan menyertai langkah kita. Orang Israel disertai Tuhan dengan luar biasa loh. Ketika dia dalam kondisi terjepit, orang Mesir di belakang, depan laut. Apa yang terjadi? Tangan Tuhan menyertai mereka begitu luar biasa. Membebaskan mereka. Menuntun mereka dengan begitu ajaib sekali. Berada di padang pasir. Saya mulai membayangkan ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itu tidak pakai bawa bekal. Tidak pakai bawa air berapa tong harus dibawa. Tidak. Mereka tinggalkan dan pergi begitu saja. Tetapi Tuhan pelihara dengan luar biasa di padang gurun. Tuhan cukupkan kebutuhan makan mereka dengan dahsyat dan ajaib. Kurang apa lagi? Penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Di dalam hidup saudara dan saya luar biasa penyertaan Tuhan. Jangan kau bersungut-sungut lagi. Karena Tuhan menyertai langkah hidup kita sampai saat ini begitu ajaib sekali. Coba mari kita pikirkan, Sobat GBA. Ketika kita boleh hidup sampai saat ini adalah anugerah. Dan berkat Tuhan ini kita boleh syukuri. Penyertaan Tuhan ini boleh kita syukuri kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali ketika jadi host di GBA ini. Ya, ada satu peserta baca kami itu ternyata buta. Orang buta mau baca Alkitab itu dahsyat, saudara, luar biasa. Ya, orang buta harus baca pakai huruf Braille. Sementara kita yang punya mata lengkap ini, sadarkah kita bersyukur kepada Tuhan untuk mata yang lengkap yang Tuhan berikan? Kita boleh pergunakan untuk membaca. Huruf Braille itu pakai tangan diraba-raba itu lama mau selesainya. Ya, jadi kita bersyukur ketika Tuhan berikan mata yang lengkap. Ajaib penyertaan Tuhan. Ketika engkau mulai baca firman Tuhan, jangan kau mengeluh. 5 pasal banyak sekali. Saudara, bagus cuma 5 pasal. Coba GBA bikin 10 pasal. Nggak repot kita. Jadi saudara, kita bersyukur. Pernyataan Tuhan itu begitu luar biasa. Engkau masih bisa membaca, berarti engkau punya mata. Dan punya mata itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita pegang anugerah Tuhan ini. Tuhan sertai kita dengan luar biasa. Bukan hanya mata kita bisa, tapi kemampuan kita untuk membaca Tuhan boleh berikan. Ini luar biasa sekali. Tuhan sertai kita dalam menempuh masa pendidikan. Kita boleh belajar dengan baik, kita boleh membaca, punya mata yang lengkap. Kita boleh mengingat setiap bagian firman Tuhan. Oh, luar biasa saudara. Mari kita belajar menghargai tiap berkat Tuhan. Menghargai penyertaan Tuhan yang luar biasa ini. Lalu saudara, ketika kita sudah mendapatkan semuanya ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita katakan jangan bersungut-sungut. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau bersungut-sungut, engkau jauh dari berkat Tuhan. Tapi ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkatnya atasmu. Mari belajar saudara. Bersyukur untuk waktu hidup. Bersyukur untuk keluarga. Bersyukur untuk suami, untuk istri, bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan. Banyak pasangan suami istri menangis tidak punya anak. Engkau punya anak, kemudian ngomel karena badungnya. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita dengan begitu ajaib dan luar biasa. Dan kita mau belajar dari orang Israel ini. Tinggalkan sungut-sungutmu, datang ke hadapannya dengan penuh syukur, dan alamilah berkat Tuhan itu. Mulai hari ini, tidak usah bersungut-sungut lagi. Miliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Allah memberkati hidupmu dengan dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama bersyukur. Ampuni kami ya Tuhan. Jika dalam hidup kami seringkali menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi orang-orang yang selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Ampuni kami yang menyedihkan hati Tuhan ini. Tuhan tolong kami, beri kepada kami hati yang bersyukur. Karena kami menyadari penyertaan Tuhan begitu ajaib, begitu luar biasa, begitu dahsyat adanya.
Biarlah ya Tuhan, kami boleh belajar daripada bangsa Israel yang mengalami penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Tapi mereka senantiasa gagal bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa hidup di dalam bersungut-sungut. Tolong kami untuk memiliki hati yang bersyukur lebih dari segalanya. Karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan semua sobat GBA dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, beri kepada mereka bukan hati yang bersungut-sungut, tetapi hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengalami Allah dahsyat di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam sahabat GBA yang terkasih, saya host Ir dari tim D mau menceritakan tentang pengalaman saya bersama Tuhan Yesus yang menurut saya sangat luar biasa. Berawal dari tahun 2014, waktu itu saya masih kerja, terus mama saya sakit, saya keluar dari kantor karena harus urus mama sampai mama meninggal. Sejak itu saya udah nggak bisa kerja lagi karena anak saya nggak ada yang jaga. Jadi saya akhirnya buka usaha kecil-kecilan di kantin sekolah. Banyak saudara yang nggak setuju saya jualan di kantin sekolah dengan alasan pendidikannya tinggi. Ngapain kamu jualan di kantin sekolah? Ngapain kamu ngurusin anak? Mending anaknya nitip ke pembantu atau apa gitu. Dan saya pikir anak itu titipan Tuhan, anak itu segala-galanya buat saya. Kalau bisa saya akan selalu sama anak terus gitu. Apalagi dengan latar belakang keluarga saya yang beda agama gitu. Akhirnya puji Tuhan saya bisa jalanin usaha kantin sampai 6 tahun. Di tahun ke-6 sekitar bulan September 2019 saya ditawarin kerja oleh salah seorang anak konglomerat di Indonesia. Saya ditawarin kerja megang kantinnya dia juga. Saya dikasih gaji yang lumayan menurut saya, dikasih juga 1 orang sopir buat ngantar jemput anak saya sekolah. Sejak itu saya belum terima lamarannya. Saya bawa dulu ke dalam doa, saya berdoa dulu pada Tuhan, ini yang terbaik buat saya, buat keluarga. Saya ngomong dulu sama papa saya bilang, anak saya nggak apa-apa papa yang urus, saya kerja aja. Sejak bulan September itu saya kerja. Selama kerja itu, ya tanggung jawabnya juga berat, belum lagi dari teman-teman kerja yang lain-lain gitu, banyak tekanan dari mereka. Ada yang iri hati, tapi semua saya tetap aja bawa dalam doa. Saya percaya selama kita buat kebaikan, kejahatan pasti akan kalah sama kejahatan akan kalah sama kebaikan seperti di kitab Roma 12. Akhirnya selama saya kerja kurang lebih 5 bulan, saya tuh sempat nggak tahan, pengen keluar kerja. Tapi papa saya yang selalu menguatkan saya. Papa bilang, udah kerja aja, kerja. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa hidup kita. Kerja aja, papa bilang gitu. Sampai akhirnya bulan Januari, papa saya sakit. Dan saya harus keluar kerja lagi untuk ngurusin papa. Saya pamit sama bos, saya bilang saya mau kerja, mau keluar urus papa. Bos bilang, kalau sampai papa kamu meninggal, kamu balik lagi kerja. Saya keluar, saya jagain papa selama sebulan. Selama saya jaga papa sebulan itu, saya merasa Tuhan tuh kasih saya kekuatan. Setiap hari saya jaga papa tuh dari jam 3 pagi, karena dari jam 2 pagi saya jaga papa sampai sore. Saya tuh tunggu di rumah sakit, nggak ada saudara-saudara yang peduli saya mau makan atau saya harus urus anak, apa semua nggak ada. Saya tuh selalu berdoa Tuhan hari ini tuh saya menjaga papa, tolong saya kasih saya kekuatan. Itu aja saya selalu berdoa tiap hari.
sampai akhirnya Papa meninggal akhir Februari. Tapi selama itu saya pikir, selama saya jaga Papa selama sebulan itu, saya tuh senang sekali jagain Papa, nggak ada perasaan beban, penuh dengan sukacita. Saya percaya Tuhan tuh selalu saya beri kekuatan. Udah gitu, apa yang saya khawatirkan tentang ekonomi, tentang biaya hidup, semua tuh Tuhan tuh mencukupi. Bahkan saya sempat pikir, kemarin yang 5 bulan itu saya diajak kerja sama bos saya itu udah rencana Tuhan. Mungkin saya itu bisa memberi Papa uang walaupun emang nggak seberapa lewat 5 bulan itu. Terus saya juga Tuhan kasih saya kesempatan selama sebulan itu urus Papa di rumah. Saya benar-benar puji syukur, puji Tuhan sekali saya. Akhirnya setelah itu awal Maret saya kan dipanggil kerja lagi, tapi karena ada corona, ada pandemi gini, saya akhirnya nggak bisa kerja lagi. Saya harus di rumah ngurus anak. Sempat bingung juga sih waktu itu, pemasukan dari mana. Emang waktu itu si Papa sempat ngasih ngasih uang buat kita anak-anaknya. Terus ada saran dari beberapa orang teman, uang dari Papa itu harusnya buat modal usaha. Saya pikir emang iya sih, mungkin Tuhan udah kasih lewat Papa, lewat kita, terus kasih ke kita anak-anaknya buat modal usaha. Akhirnya dari uang itu saya mulai buka usaha. Awalnya saya bingung usaha apa, terus saya berdoa lagi sama Tuhan, saya usaha apa. Terus tiba-tiba kayak saya nggak tahu, tiba-tiba ada yang kayak mie ayam gitu. Akhirnya terus saya mulai nyari beli gerobak. Pokoknya semua itu tuh Tuhan tuh kasih kelancaran semua. Dari gerobak yang harganya 2 juta, tiba-tiba saya dapat 500.000. Dari tenda yang harganya 500, saya dikasih 150.000. Semua tuh saya kasih tuh kelancaran sama Tuhan. Akhirnya bulan Mei saya bisa buka jualan. Puji Tuhan, banyak dukungan dari teman-teman, banyak yang membantu, datang promosi. Emang sih kadang-kadang sih ada sepi-sepinya juga. Ada juga yang sempat rugi, udah masak terus nggak laku. Pernah juga ada yang berapa hari orang nggak beli-beli. Tapi saya percaya sih, saya tetap semangat, Tuhan pasti akan kasih saya rezeki. Saya nggak minta Tuhan kasih saya rezeki itu seperti air mengalir, enggak. Saya minta seperti air yang menetes, biar kecil, tetes demi tetes, tapi saya percaya akan ada berkat terus dari Tuhan. Kadang-kadang selama pandemi ini juga, suami saya kena PHK juga kemarin. Akhirnya kita sama-sama jualan mie juga di rumah sama-sama. Banyak juga teman-teman, saya percaya sih itu semua tuh mereka tuh diutus sama Tuhan. Tuhan menggerakkan hati mereka. Ada teman saya yang hampir tiap hari selalu WA saya nanya, "Mi kamu laku nggak? Mi kamu laku nggak?" gitu. Dari kalau saya bilang nggak laku, dia pasti beli, dia kirim ke teman-temannya. Dan saya percaya sih itu semua tuh campur tangan dari Tuhan. Akhirnya sampai sekarang ini juga udah jalan 10 bulan. Puji Tuhan, mie dagangan masih tetap berjalan. Kita semua masih diberi kesehatan yang baik. Saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tahu Tuhan tuh kasih saya jualan mie ayam ini pasti ada sesuatu di balik ini. Dan puji Tuhan sih, setiap orang yang datang beli mie ayam, saya selalu perhatiin. Kalau mereka makan, mereka berdoa. Selesai berdoa, saya pasti nyamperin. Saya ajak mereka ikut GBA. Saya selalu nanya, kalian kerja di mana? Kita ngobrol-ngobrol, saya cerita, saya ajak ikut GBA, saya ajak baca Alkitab. Dari situ saya pikir, emang ini ada sesuatu yang tersembunyi dari Tuhan. Selain saya jualan GBA, saya harus jadi seperti garam dan terang dunia gitu ya. Saya harus mewartakan firman Tuhan, saya harus kasih contoh ke mereka semua. Saya itu biar kadang-kadang kalau misalnya saya jualan mie sepi, saya mikir ini emang dari Tuhan. Saya dikasih waktu buat baca Alkitab,
sambil nunggu jualan mie, saya buka Alkitab, saya baca. Kadang-kadang kalau misalnya lagi sendiri, lagi bosan, saya suka dengar dari YouTube ada kesaksian, ada apa gitu, saya suka nyanyi sendiri di rumah. Pokoknya semua saya itu lakukan tuh buat berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan sampai saat ini Tuhan selalu tuh pelihara saya, keluarga saya, kakak saya, adik saya semuanya. Dan juga semoga kita semua selama pandemi ini kita semua selalu sehat-sehat, selalu diberkati, segera pandemi ini segera berakhir dan semua berjalan normal kembali. Dan semoga makin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk makin semangat baca Alkitab dan setia sampai selesai. Terima kasih. Salam buat semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk setiap Sobat GBA yang telah melayani pada malam hari ini. Untuk setiap Sobat GBA yang tidak ingin ketinggalan dengan setiap informasi dari GBA Center, jangan lupa untuk membuka website di bacaalkitab.com dan ikuti di sosial media kami lainnya, di Twitter @GBA-Center, Instagram @GBA_Center, Facebook dan YouTube di GBA Center. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk pertemuan ini Tuhan, dan kami percaya Engkau yang terus menyertai kami. Kami minta Tuhan, Shalom-Mu turun atas kami semua, atas bangsa, atas negara kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar Shalom-Mu yang menyertai, dan kami juga berdoa untuk pemerintahan-Mu. Biarlah pemerintahan yang ada adalah wakil-wakil-Mu, biar mereka bisa melalui pandemi ini Tuhan. Krisis apapun namanya, kami percaya ada penyertaan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat peluang-peluang yang baik yang berasal dari Engkau, yang orang lain tidak melihat. Karena kami setiap hari membaca firman-Mu, sehingga ada nafas hidup-Mu. Kami mengerti apa yang menjadi maksud-maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk visi-Mu di GBA Tuhan. Biar itu terus menyala Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi Tuhan. Biar semua mereka ikut GBA Tuhan. Mereka membaca firman-Mu. Firman-Mu yang hidup. Nafas hidup-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan yang tidak pernah dicuri oleh iblis. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Sobat GBA yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita datang ke hadapannya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan lebih daripada segalanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup
berkuasa, yang mau memasyurkan namamu selamanya. Oh, firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami.